Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jannat syamsul qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila sannifi hadar kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala thumma ila masyaqiqihi Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi rahimahullah ta'ala wa naba'na bima fi ulumihi ma bidarin amin thumma ila wa min zawjati wa jami'a auladi wa ila jami'atul nabi hadil majlis syai'lillahi la umbalana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ijen untuk itu nggonane lho Sit, nggonane admite. Nggih Ustaz, nggih. Kok tinggal barang no. Katakan itu. Ini ya. Apa sudah kelihatan? Ampun. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada suatu pasal fi bayani syuruti syihatil muamalati, di dalam penjelasan syarat-syarat sahnya muamalat. Muamalat itu suatu amaliyah atau suatu aktivitas yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain. Contohnya muamalat itu jual beli. Ini kan melibatkan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan segala macam variannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amal bai'u, adapun bai' atau jual beli, falahu maka itu untuk al-bai' tanah satu arkanin, adapun 3 rukun. Untuk orang yang melakukan jual beli ini ada 3 rukun yang harus dipenuhi. Al-aqidu, ya. Yang pertama adalah orang yang akad. Berarti ada 2 pihak yang menjual, pihak yang membeli. Ini disebut sebagai al-aqid, orang yang melakukan akad, orang yang melakukan ikatan jual beli. Wal ma'qudu alaihi, dan barang yang diperjualbelikan. Wal lafdhu, dan lafaz atau ijab kabul ketika berjual beli. Ada 3 itu ya. Yang pertama adalah al-aqid, ada orang yang melakukan jual beli. Yang kedua adalah barang, dan yang ketiga adalah lafaz. Nah, yang saking latahnya banyak orang yang melakukan jual beli itu tidak menggunakan misalnya ijab kabul atau lafaz itu. Tapi memang ada aturannya kapan ijab kabul itu diharuskan atau diharuskan karena itu merupakan rukun, dan kapan ijab kabul itu tidak diharuskan. Soalnya di antara ijab kabul itu adalah orang jual beli tanah. Biasanya dibawa ke notaris, kemudian dibacakan
perjanjian yang diikat antara dua pihak itu. Jadi ada pihak ketiga, yaitu notaris yang menjadi perantara adanya sahnya transaksi jual beli itu. Nah, umpama tidak ada notaris juga nggak apa-apa, asalkan memang saling menerima, tidak ada unsur penipuan, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Kalau yang bagi maka tidak layak apa yu'amila jika melakukan suatu aktivitas muamalah siapa man arba'an ada 4 orang, 4 jenis. Jadi kita sebagai pihak orang yang melakukan transaksi itu tidak diperkenankan melakukan transaksi kepada 4 jenis. Yang pertama adalah asobiyah atau asobiyu juga boleh bacanya ya. Asobiyu yang pertama adalah anak-anak. Kita tidak boleh ya melakukan suatu transaksi kepada anak-anak. Karena anak-anak itu belum bisa menggunakan akalnya untuk melakukan suatu transaksi. Seorang anak misalnya di tangannya itu ada cincin emas karena dibelikan oleh orang tuanya. Sementara neneknya memberi hadiah berupa kalung. Kemudian ada orang datang, "Dek, cincinnya cincin di tangan itu sama kalungnya Bapak beli ya dengan uang 100.000." Nah, boleh anak-anak karena tergiur hanya dengan uang lah bisa membeli misalnya permen, bisa membeli jajan, itu harus dengan uang. Sementara cincin kemudian kalung itu tidak bisa dipakai untuk membeli menurut pemahaman si anak itu. Karena anak, maka belum diperkenankan. Jual beli yang seperti itu batal atau tidak sah hukumnya. Wal majnunu dan orang gila. Orang gila sama saja bisa diperlakukan seperti itu. Kemudian, jadi misalnya orang gila itu punya ditinggali warisan oleh orang tuanya. Gila juga ada 2 jenis. Yang pertama adalah gila permanen, yang kedua adalah gila temporer. Nah, kemudian ketika dia gila, maka tidak diperkenankan ya melakukan transaksi. Wal majnunu dan orang gila, wal abdu dan hamba sahaya atau budak. Kalau budak itu tidak merdeka. Kalau mau melakukan transaksi, maka transaksi itu menjadi wewenang daripada tuannya. Lama dan orang buta. Orang buta itu karena perangkatnya tidak lengkap, maka sangat dikhawatirkan apabila terjadi suatu penipuan. Dikurangi nilainya 1 itu karena dia buta, perasaan sudah jebule ditambahin 0 seneng banget, tapi ternyata tambahnya 0 tadi itu ada komanya. Dan apalagi ada komanya, itu kan tidak punya arti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Juga transaksi harus menggunakan huruf braille. Itu yang menyulitkan ya. Waya juzu dan diperkenankan apa al-bai'u jual beli minal kafiri dari orang kafir. Boleh ya transaksi dengan orang kafir. Asalkan barang-barangnya itu barang-barang yang boleh dijual belikan. Nabi sendiri dulu ketika di Syam atau di Madinah sendiri itu juga melakukan transaksi itu dengan orang-orang Yahudi. Pada zaman itu tidak hanya orang Yahudi, tapi orang yang bahkan mungkin agnostik, tidak menyembah patung atau beragama, tapi agamanya hanya KTP itu saya kira juga banyak. Karena sudah lama ditinggal nabinya. Boleh transaksi dengan mereka itu boleh. Walakin layu bau, tetapi tidak dijual minhu dari
al-kafir apa al-mushafu mushaf. Jadi kalau kita punya mushaf tidak dijual kepada orang kafir. Nah untuk apa orang kafir membeli mushaf dari kita? Apa dia itu mau, ya syukur-syukur kalau dia itu mau belajar kemudian masuk Islam. Saat ini sudah ya, tetapi ini yang dimaksud adalah kalau orientasinya itu benar, saya kira juga beda dengan yang dimaksud dengan ini. Jadi kalau seperti ini nanti jangan-jangan muskaf dibeli tapi dibuakari, misalnya begitu. Atau tidak diperlakukan dengan perlakuan yang selayaknya. Wala yubau min wal abdu dan hamba sahaya al-muslimu yang muslim. Demikian pula menjual budak yang muslim kepada orang kafir. Nanti akhirnya kemuslimannya itu menjadi tidak terbina. Jadi budak itu ya diperintah sholat itu bagi tuannya itu harus ya. Kalau berada di kekuasaan orang kafir maka tidak lagi diperdulikan urusan hubungan dengan Tuhannya. Wala yubau dan tidak dijual minhu dari kepada orang kafir apa selaku pedang. Jangan menjual senjata kepada orang kafir. Nah, tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir karena apa? Bisa-bisa nanti digunakan yaitu untuk melawan atau memusuhi kepada orang Islam. Makanya yang namanya konsep ghanimah itu diantaranya adalah harta rampasan perang. Ini termasuk senjata itu dirampas. Ini karena apa? Kalau tidak dirampas nanti dikhawatirkan bahwa pedang itu apalagi kalau dikembalikan, dipakai lagi untuk memusuhi kepada orang Islam. Ingkana jika ada siapa musnari orang yang membeli itu min ahli karbi termasuk dari ahli perang. Khususnya ini adalah menjual pedang kepada orang yang tukang perang. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'ul khamri menjual khamr. Jual beli khamr dengan alasan apapun itu tidak boleh. Jual beli khamr. Wal madku an-najusu dan lemak yang najis ini artinya lemak yang dari hewan yang najis. Tidak diperbolehkan walaju dan belalai ya, kalau di gajah itu belalai. Jual beli belalai, bukan belalai, di gajah itu ada gading kali, gading ya. Iya, jual beli gading. Ini tidak boleh. Jual beli gading itu tidak boleh. Karena memang gading itu bukan barang yang diperjualbelikan. Gading itu kan alat untuk membela diri bagi gajah apabila diserang oleh musuhnya. Yang terjadi itu ada jual beli gading itu, gading hanya diperoleh dengan cara membunuh gajah. Jadi gajah ditembak, kemudian gajahnya mati, gadingnya diambil, gajahnya dibiarkan begitu saja sampai membusuk menjadi bangkai. Nah, itu kan ya nggak pas. Wala syirauha dan tidak pula membelinya. Jadi menjual maupun membeli tidak diperkenankan. Wa yajuzu dan boleh bai'ut tuhni menjual lemak alladzi yang najasa yang najis apalagi biwukuin najasatin sebab jatuhnya najis fihi di dalam alladzi. Ini menjual lemak atau menjual minyak. Minyaknya najis, najisnya disebabkan karena
jatuhnya barang yang najis pada dia, bukan najis asli daripada lemak. Misalnya lemak babi itu kan asli, tapi kalau najisnya itu karena kemasukan itu masih diperkenankan. Bisa direkayasa bagaimana supaya tidak menjadi najis gitu ya. Jumlahnya diperbanyak sehingga nanti najisnya itu menjadi najis yang tidak dominan, menjadi najis mukhafafah ya. Ya tentu saja ainun najasahnya dihilangkan dulu. Wala ya jujur dan tidak boleh apa bai'ul kalbi menjual jual beli anjing ya, jual beli anjing, al hasyarati dan beberapa serangga, berbagai macam serangga. Jual beli anjing tidak diperkenankan. Kalau memiliki monggo, kalau maksudnya memiliki, Nabi Ibrahim dulu juga punya ya anjing itu. Tetapi ya ada aturan-aturan, yaitu anjingnya itu anjing yang terdidik, yang dipakai untuk menjaga dan sebagainya. Itu di Quran sendiri ada mukallibin. Jadi hewan yang dikalepkan, hewan yang dianjingkan, hewan yang dididik seperti anjing bisa diperintah. Bukan anjing itu dimiliki hanya untuk main-main saja, diciumi terus. Nah, bukan itu maksudnya ya. Juga tidak masuk di dalam rumah. Demikian pula jual beli serangga misalnya, jual beli semut, jual beli laron, jual beli ya serangga ya, kecuali belalang itu memang ada hadisnya diperkenankan. Kayak jujur dan boleh apa baik jual beli terhadap sesuatu alaihi yang itu atas ma'aswaru, adapun beberapa motif minal farasi dari kasur boleh, kasur baik kasur yang tebal maupun kasur yang tipis. Jadi kalau misalnya ada kain spray-nya itu ada lukisan bunga-bunga atau apa itu silahkan. Nggak apa-apa. Wastikmaliha minal firasyi maliha suaru. Wastikmaluha dan menggunakan terhadap aswar. Likolihi dan juga menggunakannya. Jadi tidak cuma untuk jual beli tetapi digunakan. Likolihi karena sabda Rasulullah di Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ittakhidhi ambillah olehmu min hadari aswar namarika akan bantal. Jadi jadikanlah yang namanya kain atau apa namanya ya tadi kayak kasur gitu yang bermotif gitu, jadikanlah sebagai bantal. Kalau jenis-jenis apa namanya hewan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa itu dilarang. Ada hadis yang melarang menggambar, apalagi memasang terhadap makhluk yang bernyawa. Seperti misalnya apa gambar anjing, gambar sapi, gambaran, tetapi ulama juga memberi solusi kalau ingin tetap memasang ini statusnya tolong binatang itu binatang yang disembelih. Jadi mungkin di lehernya ada gambar apa namanya pisau yang sedang menyembelih atau gimana gitu. Sehingga itu statusnya adalah mati. Karena apa? Karena hewan yang hidup digambar seperti itu besok katanya di akhirat itu menagih terhadap ruh agar supaya dipasang ruh oleh orang yang menggambar tadi itu kepada dia. Dan orang yang menggambar itu tidak mampu untuk memasang ruhnya, maka akhirnya menjadi disiksa. Walaya juju dan tidak diperbolehkan apa istimaluha menggunakan
aswar mansubatan dalam keadaan dipasang. Tadi sudah saya jelaskan. Juju dan nah makanya yang namanya termasuk itu ya patung. Makanya yang namanya wayang itu gimana? Wayang itu sebenarnya kalau dia menggambarkan kayak manusia, terus masuk yang dilarang. Tetapi dulu sudah terjadi perdebatan di kalangan Wali Songo. Khususnya Sunan Kalijaga ya, itu yang diprotes oleh wali-wali yang lain. Tetapi menjadi selamat karena bentuk wayang itu tidak menyerupai kepada manusia. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu yang bentuknya seperti wayang, itu enggak ada. Wayang itu kan enggak proporsional ya. Enggak kalau dilihat betul-betul gitu. Kalau dilihat dari jauh kelihatannya kok ya gagah kan. Tetapi kalau dilihat dari betul-betul kan enggak proporsional antara bagian kepala dengan bagian badan dengan tangannya. Tangannya panjang sampai ke kaki semuanya. Tangannya itu panjang sampai kaki. Terus lagi ya bentuk perutnya kayak gitu, terus bentuk dan seterusnya. Dan itu kemudian menjadi aman. Tadi kasyarat wal malahi ya, juga tidak diperkenankan jual beli terhadap alat-alat musik. Tetapi ini alat-alat musik yang memiliki kecenderungan untuk melupakan kepada Allah. Jadi alat musik kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ulama memperkenankan. Tetapi kalau hanya membuat dirinya itu lupa karena keenaan, maka kemudian begadang. Karena begadang maka akhirnya sholat subuhnya menjadi tertinggal. Atau dengan alat itu dipakai untuk berhura-hura. Tidak mendidik pada masyarakat yang menonton untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tetapi malah menjadi semakin tidak terarah akhlaknya, orientasi daripada akhlaknya. Nah ini menjadi dilarang. Wayat juju dan diperkenankan tadi walayat juju istimal maudu'atan dalam keadaan ditaruh. Jadi kalau gambar-gambar seperti itu, ini kalau dipasang tidak boleh, tapi bolehnya ditaruh, direbahkan. Ini saya kurang menguasai yang seperti ini ya. Itu wayang bagilan dan selayaknya apa iya kuna jika ada barang yang dijual belikan itu sudah selayaknya itu memerlukan dimiliki, milik sendiri. Ya, milik sendiri, bukan menjadi bukan menjadi apa namanya ini ya, bukan menjadi apa, kalau hanya menjadi perantara itu apa? Jadi apa itu namanya? Pak Bu, apa? Makelar, ya beda ya. Makelar itu berjuang untuk memperoleh harga itu beda dalam hatinya dibanding dengan pemilik aslinya, berbeda. Dan motivasinya juga berbeda. Ya. Boleh jadi pemilik itu mau membantu orang yang membeli. Tetapi kalau di makelar itu sudah beda lagi, hatinya nggak seperti pemilik. Memerlukan dimiliki makduron. Dan terukur, barangnya itu terukur. Barangnya terukur. Misalnya barang yang tidak terukur, menjual tanah yang dia mengatakan di dalamnya itu ada kandungan batu bara. Yang volumenya mencapai jutaan kubik. Nah, ini cara mengukur dia itu seperti apa. Kalau memang sudah ada alatnya untuk mengidentifikasi bahwa di tempat itu ada batu bara, kemudian juga ada
alat yang mengetahui tebalnya batu bara itu seberapa, dan seterusnya begitu. Itu namanya makduran, terukur. Kalau buah-buahan ya berarti terukur. Ya, masa ada buah yang tidak terukur, ya, dan seterusnya. Misalnya ukurannya apa? Kalau buah-buahan itu biji atau ditimbang, jadi itu namanya terukur. Beras, gandum, jagung, dan sebagainya. Ini semuanya adalah barang-barang yang bisa diukur. Ala taslimihi makduran, dan dikuasai ala taslimihi untuk menyerahkan kepada barang tadi. Jadi barang itu terukur atau terkuasai untuk bisa diserahkan kepada orang yang membeli. Kalau burung misalnya berada di angkasa, kamu mau beli burung saya, ini burungnya bagus. Di mana? Sekarang masih terbang ke barat. Nah, itu nggak bisa diserahkan. Saya mau beli, ya mana barangnya? Ya, masih terbang. Nanti kalau udah sore itu kamu kesini lagi. Ini belum bisa dilakukan jual beli. Maklum ini yang diketahui barangnya atau wujudnya. Jual beli, tetapi itu hati-hati dengan jenis-jenis jual beli yang tidak antara yang dipromosikan dengan kenyataannya itu selisih. Itu nggak boleh jual beli seperti itu. Ya. Jual beli harus real. Kalau memang barangnya itu ada, ya bisa dilihat barangnya. Kalau misalnya mau diinformasikan lewat media, ya informasinya itu betul-betul harus jelas merepresentasikan terhadap barang yang dijual. Bukan kok barangnya terbuat dari ini asli, kemudian setelah dikirimkan, diterima, setelah dibayar, barangnya ternyata tidak asli. Emasnya 24 karat, ternyata telah diterima hanya 18 karat. Itu tembogo emas kayak gini ini. Emas kok wah, terus saya kayak wojo. Ini emas baja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi dan selayaknya bayat dia jika melakukan siapa man bila dirijabi dengan lafal ijab wal qabuli dan qabul. Supaya dilakukan ijab kabul ketika jual beli. Saya niki nggih Bu, barang sampun kula sade dhateng panjenengan. Kula serahaken dhateng panjenengan. Terus nanti acana nggih kula tampi niki barang sampun kula tumbas, muga-muga manfaat atau semoga bermanfaat. Itu ungkapan ijab kabul. Ada juga saya pernah melakukan Bu niki kula tumbas nggih. Lah memang jenengan tumbas kok. Lah iya kan jenengan memang membeli. Jadi tanggapannya seperti itu. Berarti nggak paham dengan transaksi di dalam jual beli yang benar. Memang jenengan tumbas kok. Kayak gitu cara menanggapinya. Tetapi ini ijab kabul itu adalah untuk barang-barang yang bernilai ya. Kalau untuk barang-barang yang kurang bernilai atau barang-barangnya itu sudah sangat biasa sekali menjadi kebutuhan pokok manusia, ini ulama memperbolehkan itu tidak usah pakai transaksi ijab kabul, itu nggak apa-apa. Misalnya beras, nah itu memang nggak usah ijab kabul, nggak apa-apa, karena itu merupakan makanan pokok yang begitu seringnya manusia itu melakukan membeli atau melakukan transaksi jual beli barang yang seperti itu. Nggak ada kan rumah tangga beli beras 4 kuintal sekalian biar cukup untuk setahun, kan nggak ada. Ini paling ya 5 kilo, 10 kilo. Untuk apa? Supaya berasnya selalu baru. Kalau rumah tangga beli beras 10 kuintal sekalian, itu untuk 1 tahun gitu, ya nanti di tahun yang terakhir, di waktu yang terakhir, berasnya itu malah bubuan. Terus nanti dikomplainkan. Nggak bisa, kayak gitu.
Wafil muhkirati, dan itu di dalam barang-barang yang remeh, wal mat'umati, dan makanan-makanan. Qaulun, ada suatu pendapat, aw wajhun, atau ada suatu wajah. Kharaja, yang telah mengeluarkan atau berpendapat akan suatu qaul siapa Ibnu Suraijin, Ibnu Suraij. Annahu, akan sesungguhnya syan itu yakwi cukup biha di dalam muhkirat wal mat'umat apal mu'adatu serah terima. Nah, masih istilah hajati karena sangatnya butuh, ya, karena mendesaknya kebutuhan. Untuk barang-barang yang remeh dan untuk makanan-makanan pokok itu, ini menurut pendapatnya Ibnu Suraij itu cukup serah terima, gitu, karena serah terima karena itu jenisnya barang-barang yang sangat dibutuhkan. Jadi ya karena sudah sangat terbiasa itu tadi ya. Wa amar riba, dan ada pun riba itu faqad waroda, maka sungguh-sungguh telah datang bihi di dalam riba apa tahdidatun, ancaman-ancaman kathiratan yang banyak. Kalau jenis riba ya jual beli, bukan jual beli barang ya, uang, ngutang uang dibayar dengan uang, sama dengan menjual uang, terus kemudian dibeli dengan uang yang pembeliannya itu lebih daripada dia menerima, tidak dengan aktivitas sela apa-apa. Kalau jual beli itu mengeluarkan uang, ada barangnya diterima, kemudian uangnya diberikan. Itu ada penyelanya, yaitu barang. Bedanya makanya sedikit antara jual beli dengan riba itu. Untuk riba itu paliyah taris, maka supaya berhati-hati. Maka supaya berhati-hati. Minhu, dari riba. Wasalam, adapun salam itu pesan. Nah, pesan itu mubah. Pesan itu mubah. Pesan untuk dibuatkan roti dengan komposisi seperti ini. Ini mubah, diperkenankan. Asalkan deskripsinya itu jelas dan yang membuat itu memang ahli. Sudah komposisinya jelas, tapi ketika dibuat gosong-gosong, nggak karu-karuan, dan dikomplain tidak mau. Nah, ini kan antara keahlian yang keterampilan yang dimiliki itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada perjanjian mestinya, kayak gitu itu bisa dibuat perjanjian. Wakada, dan demikian pula bicara itu adapun sewa menyewa. Ini diperkenankan, menyewa sawah lamanya 1 tahun, harganya sekian. Boleh sewa menyewa. Wasyara itu, dan adapun syarat-syaratnya ijarah itu mustaufatun, dipenuhi fi kutubil fiqih, di dalam kitab-kitab fikih. Fardu talik, maka supaya membaca siapa kamu, atau bermutolaah siapa kamu. Faslun, dan suatu fasal. Fi bayanil adli, di dalam menjelaskan keadilan, wal ihsani, dan ihsan, wajatina bidulmi, dan menjauhi terhadap kezaliman, ilmu amalati, di dalam muamalah. Dalam muamalah ini diusahakan bertindak adil, kemudian berbuat ihsan. Ihsan itu terhadap pembeli itu jangan seperti menemukan musuh, tembak, ya, orang yang layak untuk ditipu, seperti menemukan sasaran, menemukan target, jangan gitu ya. Pembeli itu adalah orang yang didatangkan oleh Allah, memberi peluang kepada kita untuk beramal soleh, berbuat baik kepada dia. Mestinya seperti itu. Wajna budzulmi, dan menjauhi kepada kezaliman, bil muamalati, di dalam muamalah. Nah, minum.
Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ketahuilah annal muamalata sesungguhnya muamalah itu kan yukti kadang-kadang telah memberi fatwa siapa al-mufti pemberi fatwa. Dia di dalam muamalah bisfikati dengan sah. Dalam muamalah kadang-kadang sudah ada fatwa dari mufti bahwa perbuatan itu disahkan. Walakin tastamilu. Tetapi kadang-kadang mengandung apa muamalah ala nau'in pada suatu jenis minadzulmi dari suatu kezaliman. Yang tadi itu yang menghadapi bihi terhadap kezaliman siapa al-amilu bihi terhadap zalim siapa al-amilu amil lisuktillahi kepada murka dari Allah Ta'ala. Jadi karena ada unsur kezaliman maka akhirnya muamalah ini ya berada pada domain dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau seperti itu ya nanti menjadi lain dari ulama atau juru fatwa itu sudah mengatakan boleh tetapi dalam implementasinya disalahgunakan. Kayaknya seperti itu. Jadi yang menjadi masalah di bagian implementasi bukan di masalah hukum asal. Seperti misalnya sertifikat halal oleh MUI ini sudah diteliti, sudah dibawa ke laboratorium yang akhirnya muncul sertifikat halal. Tetapi 2 minggu setelah itulah pembuat makanannya ini kemudian nyampur lagi dengan barang-barang yang mestinya tidak layak. Apa itu ya minyak babi atau kayak gitu-gitu itu ya. Memang ya menggiurkan untuk segera memperoleh laba yang banyak itu. Nah, ini mengandung kezaliman. Misalnya di bagian bobot juga begitu. Harusnya timbangan itu betul-betul setimbang. Tapi kemudian bagian start awalnya saja itu kalau menjual, kalau melayani kepada orang maka diberi tambahan bobot. Tapi kalau dia membeli itu dikurangi supaya dapat lebih banyak. Nah kayak gitu-gitu di bagian implementasinya yang bermasalah. Faminhu maka sebagian dari maka itu sebagian daripada dolim al-ihtikaru adapun menipu. Wahwa adapun ihtikar itu fitoami di dalam makanan. Wal mutakiru adapun orang yang membuat tipuan itu mal'un dilaknat. Dalam makanan ya, dalam masalah makanan ditipu ya. Ya bahan itu yang macam-macam. Ada kalanya gula, bilang ini gulanya itu asli, tapi ternyata gula itu ada macam-macam, ada sukrosa, ada glukosa, ada fruktosa. Ini ternyata bukan glukosa, yang dipakai itu adalah sudah fruktosanya, atau yang itu ada tambahan-tambahan macam-macam. Ini kemudian bahan yang lain, tepung pilihan. Tepungnya ternyata diambilkan dari kualitas nomor 2. Beras juga begitu. Katanya beras Delanggu, tetapi ternyata telah dijual dicampur dengan beras yang lain. Dijual dengan harga nasi ori dari beras Delanggu. Ini pada bagian makanan-makanan. Wafihi dan itu di dalam ikhtikar ta'am tasdidatun adapun ancaman azimatun yang gede. Waminhu dan itu sebagian daripada ikhtikar ikhfa'un uyubi adapun menyembunyikan celah cacat. Menjual barang tapi ada cacat. Tapi cacatnya tidak ditunjukkan, tidak diceritakan. Ini termasuk nggak benar ya kalau penjual itu supaya betul-betul transparan, saya betul-betul jujur. Nanti biar enak. Orang itu kalau sudah merasa tertipu itu tidak akan pergi 2 kali ke tempat itu.
dan itu merugikan bagi penjual. Jadi dia hanya memperoleh keuntungan sesaat saja, tapi besok-besok sudah rugi. Kelihatannya untungnya banyak di hari itu, tapi besok-besok tidak ada pembelinya. Ikhfaul uyub, misalnya barang yang dijual itu berupa wadah, gelas, ada retak sedikit di bagian bawah itu, kemudian cenderung ditutupi. Makanan juga begitu, jual duku, nanti di bagian bawah itu duku yang sudah seminggu yang lalu, tapi ditaruh di bawah, sementara yang di atas yang masih seger-seger, tapi nanti giliran ketika melayani pembeli, yang diambilkan adalah duku yang kemarin-kemarin. Kalau nggak gitu, ukurannya yang ditampilkan itu yang ukurannya gede-gede, tapi ketika menjual ini ukurannya menjadi kecil-kecil. Nah, ini celah-celah untuk melakukan penipuan. Fa inna fihi khianatun. Maka sesungguhnya itu di dalam ikhfaul uyub menyembunyikan terhadap cacat tadi khianatun, adapun khianatun ada khianat. Khianatan ada khianat. Ada suatu ya pengkhianatan. Pengkhianatan ya dihitung sebagai suatu khianat. Minha dan itu sebagian daripada khianat, ta'dil mizani, adapun menegakkan terhadap timbangan. Timbangan supaya betul-betul standar. Rekannya ada pegawai namanya pegawai penera terhadap metrik, terhadap alat-alat ukur, terhadap ukuran-ukuran metrik. Bukan matrik tapi metrik. Metrik itu meteran. Bisa berupa ukuran panjang, bisa ukuran volume, bisa ukuran luas, bisa ukuran suhu, bisa ukuran ya kalau di pom bensin itu ada peneraan. Ditera. Jadi kalau angka berjalan itu sesuai dengan liter yang dikeluarkan. Ditera dan itu ada periodisasinya. Peneraan tidak cuma sekali, tapi ada periodisasinya. Di rumah sakit ini tabung-tabung ditera semuanya. Soalnya kaitannya dengan layanan terhadap obat untuk pasien. Karena dosis, kaitannya dengan dosis. Dosis harus tepat. Kalau tidak tepat, karena wadahnya itu tidak ditera, maka akhirnya bisa kelebihan atau bisa kekurangan. Peneraan yang mahal sekali itu adalah peneraan yang menggunakan semacam alat-alat di kedokteran, menggunakan sinar X atau menggunakan itu magnetic resonance misalnya, ya GMR itu ya magnetic resonance ya, magnetic resonance. Itu mahal itu kalau peneraan. Dulu bisa 50 juta sekali terang. Bismillahirrahmanirrahim. Agama sendiri itu Allah itu mengutus seorang nabi untuk melakukan peneraan terhadap ukuran di masyarakat, yaitu Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib. Makanya wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu ala nasi yastaufun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utuna liyaumin adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjara itu ya di surat Al-Mutaffifin itu ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak konsisten di dalam melayani terhadap ukuran yang benar. Kemudian menjual kain, mestinya 1 meter, tapi nanti ketika dibeli itu 1 meter kurang 2 cm. Kayak gitu-gitu itu ya. Kelihatannya kayak gitu itu dapatnya cuma sedikit. Tapi sedikit kalau setahun jadi banyak. Dan nanti siksanya juga besar itu ya. Nabi Syuaib diminta untuk, karena orang-orang yang berada di masyarakat ini ketika jual beli ini banyak yang tidak jujur gitu. Termasuk misalnya nipu ya, susu dijual mestinya itu murni, bilangnya murni ternyata sudah dicampur dengan air.
susunya 3 liter, airnya 2 liter. Supaya apa? Supaya diperoleh untung yang banyak. Dan lain sebagainya. Bikin tempe murni, tetapi ternyata ada campuran macam-macam. Apa dedak, apa kates, apa yang lain-lain. Itu jadi nggak murni. Kalau nggak murni ya bilang nggak murni. Atau apa adanya seperti ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna fihi khiyanatun min ta'dil mizani. Fa fi tarkihi maka itu di dalam meninggalkan terhadap ta'dil mizan taglidhatun, adapun suatu ancaman azimatun yang gede. Orang kalau tidak menegakkan terhadap timbangan, maka dia nanti akan diancam dengan siksa yang dahsyat. Wafihi, dan itu di dalam tarkihi qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang lil mutaffifin, yang pada pada melakukan al-mutaffifin ya, penimbangan. Wabil jumlati, dan saya tunjukkan dulu surat al-mutaffifin. Orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Kalau membeli kulak, supaya betul-betul benar nimbangnya. Tapi wa idza kaluhum aw ajanuhum yakhsirun, kalau melayani kepada orang lain dia itu curang. Ala yadunu ilaika annahum mab'utsun, mereka nanti itu orang yang dibangkitkan ya. Ingat, kalau dari bangkit itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya wa kuntum kalla innaka kitabal fujari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin, Masya Allah, gitu ya. Ama adraka ma sijjin, apa ta sijjin? Kitab marqum, kitab yang berisi catatan amal. Wailul mukadzibin alladzina yukadzibuna bi yaumiddin, dan seterusnya. Nanti ada ancaman-ancamannya. Wabil jumlati fa jami'an wa ilal talbisi, maka adapun berbagai macam talbis. Talbis itu berupaya untuk menipu, itu muharraman, diharamkan. Kalau ya jujur maka tidak boleh apa yukadzima, jika mendahului siapa man ala syai'in, atas sesuatu layuri itu yang tidak ingin siapa man syira'ahu, akan membeli kepada syekh. Ada orang itu butuh terhadap barang, kemudian dia beli kepada, ada A penjual, ada B membutuhkan barang yang ada di A. Tiba-tiba di si C itu ngeronjol gitu saja, padahal dia itu sebenarnya tidak ingin membeli, dia itu semata-mata ingin menggagalkan terhadap keinginan si B untuk membeli kepada A. Dia itu tidak pengen membeli, tapi dia nggak suka apabila si B itu menjadi terpenuhi akibat dia dilayani oleh A. Nah ini tidak boleh. Apa ada seperti ada, dan nanti juga bisa ada rentetan berikutnya. Wahyu telabu bima fauqa samanihi. Waya telubu, dan minta siapa man bima, dengan sesuatu fauqa samanihi, di atas harganya mustari.
atau si C tadi, si B. Jadi dia itu membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sewajarnya. Mesti saja penjualnya itu akan mengalihkan penjualannya dari B menuju ke C. Targhiban karena tidak suka lil mustari kepada pembeli fihi di dalam ma. Jadi karena apa? Semata-mata dia itu nggak suka terhadap pembeli tadi itu kalau dia itu misalnya berhasil. Gitu. Manaha dan mencegah siapa? Wanuya dan dicegah apaan bai'i khadirin dari an bai'i khadirin. Kalau yang dari jual beli hadir libatin untuk orang kampung ya, untuk orang kampung. Untuk orang kampung wanahaan bai'i khadirin libatin. Khadirin libatin untuk orang bentar. Wanuhya an bai'i khadirin. Dilarang untuk ya. Saya lihatnya di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ini kayak hadirin itu diartikan sebagai barang yang hijau, menjual, membeli ijon, ya. Bai'i hadirin libatin untuk orang kampung. Membeli masih ijon itu ya. Barangnya itu belum, misalnya membeli, sering tahu yang kita lihat itu misalnya memberi pete, mengebas apa namanya rambutan, mengebas buah apa gitu. Nah, ini ketika masih hijau, kepada orang kampung, bagi pengebas itu dia sudah bisa memprediksi secara mungkin cermat bahwa kalau saya beli segini nanti saya akan untung banyak. Bagi orang kampung, libatin untuk orang kampung dia itu nggak paham tentang kira-kira jadinya nanti itu akan seberapa. Cuma ya pentil-pentil masih kayak gitu itu ya mungkin jadinya nanti hanya seberapa. Ini sudah dibeli 200.000 itu kan sudah luar biasa. Ternyata setelah jadi nanti itu mabyur, barangnya jadi banyak, kemudian diambil itu nggak habis-habis. Nah ini ada penipuan di situ itu bagi orang yang membeli terhadap orang yang bodoh ketika menjualnya karena dia orang kampung. Walawisnaro dan ketika membeli siapa man saya akan sesuatu bimusamahatin dengan suatu musamakah penuh dengan toleransi, kemudahan min rafiqihi dari temannya man awalatihi atau anaknya man falyadkurhu maka supaya menyebutkan siapa man hu akan syai' lil mustari kepada pembelinya. Jadi tadi itu supaya dideskripsikan barang yang dijual itu dengan detail agar supaya tidak ada unsur penipuan kepada pembeli. Hatta la ya'ula sehingga tidak kapok siapa mustari ala syiraihi untuk membeli kepada syekh. Sehingga orang yang membeli itu tidak menjadi kapok, tidak merasa tertipu gitu ya. Ya sampai sini dulu.
Walhamdulillahirabbil alamin. 16 bulan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdhar wa madza minut di qalbi yadun tabat wala yura wa qalbuhu lam yanam wala yura idfahu qad allaka idza jalasu indal wiladati adil qasa'is min syarri narin walhamdulillahirabbil alamin. Sampai senting. Ya, tutupnya dulu. Minta doa ya, yang pertama kepada Mas Marianto. Pak Marianto yang pegawai 8, lembaga penerbangan antariksa nasional yang sering ikut ngaji kita itu. Yang kedua Bu Tanti itu dari Brebes atau kerjanya di Kuningan. Ini kemarin apa namanya, keguguran apa ya, capean. Semoga keduanya lekas diberi kesehatan oleh Allah SWT. Demikian pula kita semuanya semoga senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, rezeki yang banyak, dan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Liridha'illahi ta'ala. Lahumma wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuntum syakirin hamdan Daya fi na'amahu wa kafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Amin. 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 Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Ila syifa ila syifa wa syifa wa tirbi sangqoma wa sayyidina Muhammad Amin. wa nabashari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi Amin. Ya rahmatika ya rahman rahim. Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, sampun matur nuwun. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.